Welcome to the Baseface Network. Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Pembahasan materi kelompok kami pada hari ini yaitu tentang pendekatan pengenalan, kondisi klien dengan terapeutik, lanjutan. A. Orientasi pendekatan behavioral. Behavioral adalah merupakan salah satu aliran dalam psikologi. Pendekatan behavioral adalah pendekatan yang menekankan pada dimensi kognitif individu dan menawarkan berbagai metode yang berorientasi pada tindakan untuk membantu mengambil satu angka yang lebih jelas dalam mengubah tingkah laku. Sedangkan menurut Braja, pendekatan behavioral memandang bahwa masalah yang dihadapi individu dikarenakan individu salah dalam membuat keputusan atau mengambil sikap untuk melakukan suatu tindakan. Oleh karena itu, pendekatan ini, pendekatan perilaku di dalam konselingnya menekankan pada perilaku spesifik, yaitu perilaku yang memang beraturan atau yang berlawanan dengan lingkungan dan diri klien. Pendekatan behavioristik bersandar pada konsep stimulus dan respon di mana seseorang individu akan berperilaku sesuai stimulus yang ia terima, mempelajarinya, kemudian menentukan respon atas stimulus tersebut. Behavioristik merupakan orientasi teoritis yang didasarkan pada premis bahwa psikologi ilmiah harus mendasarkan studi tingkah laku yang teramati. Materi yang selanjutnya yaitu B. Orientasi pendekatan transpersonal, di mana teori transpersonal mengusulkan bahwa ada tahap-tahap perkembangan di luar ego orang dewasa yang melibatkan pengalaman keterhubungan dengan fenomena yang dianggap berada di luar batas ego. Pada individu yang sehat, tahap-tahap perkembangan ini dapat menghasilkan kualitas manusia tertinggi, termasuk altruisme, kreativitas, dan kebijakan instruktif. Namun, bagi orang-orang yang tidak memiliki perkembangan ego yang sehat, pengalaman-pengalaman tersebut dapat menyebabkan psikosis. Dalam teori transpersonal, terdapat juga para tokoh-tokoh psikologi transpersonal di mana lahir sebagai mazhab keempat psikologi setelah adanya rangkaian diskusi yang panjang oleh beberapa tokoh psikologi humanistik. Berikut ini beberapa tokoh yang berpengaruh terhadap kelahiran dan perkembangan psikologi transpersonal. Yang pertama yaitu adanya William James, di mana William James ini merupakan seorang tokoh filsafat pragmatis yang menekankan pada tindakan. Pragmatis berusaha menentukan konsekuensi praktis dari setiap persoalan, bukan memberikan jawaban finalnya. Salah satu karya William James yang membahas pengalaman religius adalah The Varieties of Religious Experience. Yang kedua yaitu Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung adalah seorang psikiater yang memiliki keterkaitan terhadap fenomena yang bersifat gaib atau spiritual. Keterkaitannya ini membawa pada dunia mistik yang luar biasa sehingga ia dapat menarik benang merah antara dunia spiritual dengan kebutuhan rohani dan jasmani manusia. Yang ketiga itu Abraham Maslow. Abraham Maslow dianggap sebagai bapak psikologi humanistik pada 1950-an, tetapi dia juga membantu menciptakan kerangka kerja untuk transpersonal. Fokus utama awal Maslow dalam psikologi adalah psikologi abnormal, tetapi Maslow sebaliknya tertarik ke arah aspek positif sifat manusia dan potensi manusia. Maslow mengusulkan agar manusia bisa bergerak menuju potensi terbesar mereka atau aktualisasi diri melalui kemajuan melalui hierarki kebutuhan dari dasar-dasar kebutuhan fisiologis menuju kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, dan akhirnya
kebutuhan aktualisasi diri. Selanjutnya yang C yaitu orientasi pendekatan track and factor. Teori track and factor adalah pandangan yang mengatakan bahwa kepribadian seseorang dapat dilukiskan dengan mengidentifikasi jumlah ciri sejauh tampak dari hasil testing psikologis yang mengukur masing-masing dimensi kepribadian itu. Konseling track and factor berpegang pada pandangan yang sama dan menggunakan tes-tes psikologi untuk menganalisis atau mendiagnosis seseorang mengenai ciri-ciri dimensi atau aspek kepribadian tertentu yang diketahui mempunyai relevansi terhadap keberhasilan atau kegagalan seseorang dalam jabatan dan mengikuti suatu program studi. Materi yang selanjutnya, dari pemahaman teori track and factor, banyak hal yang bias yang dilakukan oleh seorang konselor dalam penerapannya di lapangan. Secara garis besar, ada 4 langkah yang diterapkan oleh konselor. Yang pertama, mengenal klien dengan data yang akurat dan lengkap, sehingga data klien menjadi modal awal bagi konselor untuk melakukan proses preventif, kuratif, dan development. Yang B, mengadakan peninjauan terhadap berbagai pekerjaan yang ada, dilengkapi dengan pengenalan sifat pekerjaan, keahlian yang dibutuhkan di pekerjaan, dan persyaratan lainnya, sehingga seorang konselor betul memiliki referensi, wawasan luas, dan sempurna tentang pekerjaan dan jabatan yang ada. C. Mencocokkan potensi, bakat, minat, kecenderungan, keahlian, dan kondisi objektif lainnya yang dimiliki oleh klien dengan pekerjaan dan jabatan yang ada. D. Melakukan konseling dengan klien dan mendiskusikan perihal sehubungan dengan data diri dan pekerjaan untuk menentukan pilihan, keputusan diri, dan berbagai solusi terhadap masalah yang dialami klien. Selanjutnya, track faktor konseling bertujuan mengajak individu untuk berpikir mengenai dirinya serta mampu mengembangkan cara-cara yang dilakukan agar dapat keluar dari masalah yang dihadapinya. Yang dimaksud track and factor yaitu agar individu dapat memahami atau mengalami yang pertama, klarifikasi diri, yang kedua pemahaman diri, yang ketiga penerimaan diri, yang keempat pengarahan diri, dan yang terakhir aktualisasi diri.